Selesai. Emang? Pak, Buru-buru pulang aja kamu. Kerjaan kamu kan belum selesai. tapi ibu saya lagi sakit, Pak. Kasihan di rumah nggak ada yang jagain. Saya nggak peduli. Selesaikan dulu kerjaan kamu, baru boleh pulang. Ayo, main nyelonong aja. Iya, Pak. Halo? Ya, halo Mel. Jam segini kok kamu belum pulang, Nak? Iya, Bu. Ini bentar lagi pulang. Tinggal harus nunggu bentar lagi. Iya, tapi ibu sakit, Nak. Ibu khawatir takut ada apa-apa, nggak ada yang jagain ibu. Bentar ya, Bu. Ya, sabar ya. Iya, ya sudah nggak apa-apa. Kamu nggak usah buru-buru. Ibu tunggu ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya. Ya. Lembur juga. Iya nih. Harusnya pulang sore malah nggak jadi. Gara-gara Pak Endo ngasih tugas tambahan. Udah ibu lagi sakit. Ya udah pulang bareng aku aja. Boleh. Tapi tungguin ya. Bentar lagi kelar kok nih. Ada yang bisa dibantu? Oh, usah aku aja. Iya, kamu kan orangnya rajin, ulet. Tahu ah, heran sama dia. Nggak pernah ngehargain kerja keras aku. Padahal aku pengen pulang cepet tuh karena ibu lagi sakit. Udah gitu doang. Nggak boleh sama dia. Mel, Allah kan selalu menguji kesabaran umatnya. Jadi kamu ya sabar. Sabar. Semangat. Nanti pasti indah pada waktunya. Apaan orang kerja keras aku sama ini aja nggak pernah dinilai kok sama dia. Pernah dilihat. Ya, jalan deh. Aku nungguin nih, kasihan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nak, Gimana keadaannya? ya beginilah, Nak. Bu, kenapa sih penyakitnya kambuh lagi? Iya, ini sudah berasa dari tadi siang, Nak. Pinggang ibu sakit sekali. Mana obat yang dari dokter sudah habis. Loh, kenapa nggak beli lagi, Bu, obatnya? Uang ibu lagi habis, Nak. Ayo duduk dulu, yuk. Sini Ina bantu, Bu. Iya, Nak. Pelan-pelan aja, Bu. Bisa nggak? Pelan-pelan. Ibu sakit ya. Ya, makasih. Iya, iya, iya. Ya. Oh, Ya. Dam, duduk, Dam. Bu, maaf. Semoga nggak keberatan. Kayak saya buat berobat ini. nggak apa-apa, nggak usah, Nak. Ibu nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, uang saya aja. Jangan, udah nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa.
Ya ampun, Dam. Makasih ya. Aduh, maaf jadi ngerepotin kamu. Kan sahabatan dari dulu. Wajar lagi saling bantu. Bentar, aku pengen ngajak kamu ke depan kan ngomong. Dam, nanti uang aku ganti ya. Santai. Berarti ibu saya. Ih, beneran nanti kalau misalnya aku gajian, aku ganti. Gampang. Iya, terima kasih. Bu, saya pamit pulang ya. Iya, terima kasih anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa ya? Hamba udah serajin ini kerja, tapi tetap aja banyak halangannya. Mau nyenengin orang tua aja kayak susah banget. Udah gitu kerjaan juga gak ada kemajuan sama sekali. Kurang loyal apa hamba dalam pekerjaan, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu. Berikanlah kelancaran untuk semuanya. Buat hidup hamba makin lebih maju, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Amin. Halo? Iya, Pak. Saya tuh nunggu-nungguin email kamu dari tadi. Mana? Masya Allah. Aduh, Pak, maaf. Saya lupa, Pak. Kok bisa-bisanya kamu tuh lupa? Aduh, iya, Pak. Soalnya hari ini saya kepikiran sama ibu saya yang lagi sakit. Makanya saya jadi nggak teliti. Maaf ya, Pak. Sekali lagi, saya minta maaf. Saya nggak mau tahu ibumu sakit. Yang jelas kamu tuh ceroboh. Nggak profesional. Pak. Mel, kelelahan kamu tadi malam itu fatal. Saya nggak mau dengan alasan apapun dari kamu. Dan jangan ulang lagi. Iya, Pak. Tapi kalau menurut saya semuanya wajar aja. Kan saya lembur. Jadi capek, Pak. Kelupaan. Tapi bukan berarti kamu lupain tugas kamu kan? Saya ini malu sama rekan bisnis saya. Iya, untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi, Pak. Saya nggak bakal ngulangin lagi, Pak. Ya, masuk. Wah, Vera. Selamat pagi, Pak Hendra. Selamat pagi, Vera. Ya, Mel, kenalkan. Ini karyawan baru kita, namanya Vera. Halo, Vera. Email. Dan mulai hari ini, Vera resmi jadi line producer. Line produser, Pak. Iya, kenapa? Toh sekarang posisi itu lagi kosong kan? Dan Vera masuk ke perusahaan ini di saat yang tepat. Ini nggak adil buatku. Anak baru kok bisa-bisanya langsung ngedudukin jabatan line producer. Harusnya kan gue. Mas Trio, sorry ganggu. Aku lagi bingung untuk ngisi data tulis. Aku nanya sama siapa ya? Untuk data tulis nanya ke Mbak Devi, Mbak. Oh gitu. Iya. Ya udah makasih. Iya, sama. Mbak Devi. Ya? Hai. Kenapa ya? Nggak jadi. Permisi ya Mbak Devi. Hai Mel. Kenapa kamu kok kelihatannya kayak bingung gitu? Iya, aku lagi ngerjain data tulis tapi bingung nanya sama siapa data-datanya. Ngerjain krulis kamu kebingungan. Nggak bisa. Oh, bukan nggak bisa. Aku bisa, cuman karena aku orang baru di sini, jadi pasti apa bingung nanya datanya kemana gitu. Masih belajar lah, Mel. Ya kalau belajar sih di sekolah aja. Kalau di kantor ya kerja lah. Ada apa ini, Mel? Oh, ini nih Pak, si Vera masa nggak ngerti ngerjain krulis, katanya kebingungan gitu. Ya dibantu lah, Mel. Vera ini kan masih baru di sini. Wajar kalau dia nanya-nanya. Makasih Pak Hendro. Ya? Iya Pak. Kamu boleh dibelain sama Pak Hendro. Tapi aku nggak terima ya, kalau misalnya otak kamu itu nggak secemerlang sama penampilan kamu. Tenang aja kok, Mel. Aku selalu berusaha untuk kerja dengan baik dan benar. Ya udah, kalau misalnya emang kamu nggak bisa ngerjain apa-apa sih, mendingan malu sama mereka.
Oke, thank you ya. Oh iya, sama-sama Mbak. Email, bangun ya. Ih, apaan sih lo? Jalan nggak lihat-lihat gimana sih? Maaf lo, aku nggak tahu, aku nggak sengaja sama sekali. Tadi aku Di kantor ini tuh nggak boleh salah, apa-apa nggak boleh salah. Lo nabrak orang sampai kayak begini sih, udah fatal banget. Iya, aku nggak sengaja, Mel. Aku minta maaf. Maaf ya, Mel ya. Lihat dong, tuh. Bebecek kayak begitu. Salah lo nih. Imel, apa-apanya nih? Sampai berantakan kayak gini. Saya tadi ditabrak pas sama Vera. Udah. Kamu tolong bantu beresin ya. Ayo. Maaf ya, Pak. Ini salah saya semua, Pak. Pak Vera, kebetulan saya pengen bicara sama kamu. Kamu ikut saya ke ruangan ya? Baik, Pak. Udah. Jangan bohong aja. Ayo beresin. Iya, Pak. Doa. Gue harus cari cara instan nih buat mencapai kesuksesan. Batu merah delima. Kayaknya seru nih kalau gue punya batu merah delima. Ya siapa tahu aja hasilnya bener-bener bikin hidup gue berubah jadi lebih maju. Pokoknya hari ini gue harus datengin tuh tempat yang jual batu merah delima. الله أكبر الله أكبر الله Permisi. Selamat malam, Pak, Ibu. Mana batunya sih? Selamat malam, Neng. Saya mau cari batu merah delima. Saya pernah lihat ada di majalah kumis. Ada nggak, Pak? Batu merah delima ini cocok untuk siapapun yang ingin sukses. Ini hasilnya apaan, Pak? Kalau kamu memakai batu merah delima ini, kamu bisa mempengaruhi seseorang dan membuatnya bertekuk lutut, serta akan menuruti semua kemauanmu. Dan di matanya, kamu akan kelihatan lebih cantik seperti bidadari. Saya mau deh, Pak, ini, Pak. Ya, mau. Ya, tapi Tapi kenapa, Neng? saya nggak punya uang, Pak, buat bayar mahal batu ini. Tenang. Kau jangan khawatirkan tentang uang itu. Justru saya khawatir banget, Pak. Nanti kalau misalnya dibeli sama orang gimana? Saya beli aja, Pak, ya. Simpan dulu cincin itu. Setelah kamu punya uang, boleh kamu cicil. Dan cincin itu
mesti kamu urus sambil merapalkan ajian pengasih di depan orang yang ingin kamu pengaruhin. Faham? Iya, iya, paham, paham, paham. Paham. Mel, Mel, Ya, Bu. ibu sudah berobat ke dokter. Bagus dong kalau gitu obatnya dihabisin supaya ibu tuh nggak sakit-sakitan ya. Iya, terus itu teman kamu si Adam baik ya? Mau minjemin duitnya buat ibu berobat. Ya, alhamdulillah lah Bu, ada yang bantu kita. Aku doain mudah-mudahan ibu cepet sembuh. Ibu juga doain aku, semoga aku bisa cepet jadi orang sukses. Terus kita jadi orang kaya. Alhamdulillah mudah-mudahan nak. Yang penting kamu yang rajin ibadahnya. Terus kamu berdoa mudah-mudahan ikhtiar kamu dimudahkan sama Allah ya. Kayaknya kalau misal mau hidup sukses tuh nggak harus berdoa sama Allah deh. Maksud kamu apa nak? Ya, ibu kan tahu sendiri nih. Selama ini kita selalu berdoa rajin banget. Tapi apa kenyataannya? Hidup kita gini-gini aja, nggak ada kemajuan, ya kan? Jadi buat apa berdoa? Astagfirullahaladzim. Gak biasanya Imel meragukan Allah. Gimel? Apa-apa sih kamu? Galon lagi yang kamu tabrak. Gimana sih? Lihat-lihat dong kalau jalan. Maaf, Pak. Mel? Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kok, Pak. Cuman sepele dikit aja. Maaf ya, Pak ya. Ya jangan kali mau jadi ya. Iya, iya, Pak. Oh ya? Biasa aja? Ini asrama ini. Iya, mungkin dia lagi ulang tahun kali atau apa, makanya dia baik sama semua orang. Ya. Lagi Mel. Hey! Mudah-mudahan dia baik terus ya. Justru emang itu yang gue mau. Dengan Pak Hendro baik ke gue, jadi gue bisa minta apa aja sama dia. Ya Mel, sebenarnya kamu ini karyawan yang hebat. Cuma sayangnya saya baru sadar sekarang. Kalau kamu ini termasuk loyal terhadap perusahaan. Maka dari itu saya meminta maaf sama kamu. Bapak sebenarnya nggak harus minta maaf, Pak. Lagian saya kalau misalnya ngerjain kerjaan itu selalu ikhlas. Jadi mau seberat apapun juga nggak masalah. Masuk. Permisi Pak Hendro, saya ingin mengirim laporan estimasi budget untuk judulnya. Nanti dulu. Saya lagi ada perlu sama sini ya. Oh, iya baik Pak. Benar-benar ucapan cerdas tadi. Kalau gitu, kamu harus minta imbalan atas semua kerja keras kamu, Mel. Maksudnya, Pak? Saya akan kasih bonus buat kamu. Bonus? Ya. Nanti bonus itu akan saya kirim ke rekening kamu. Nanti akan saya sampaikan ke Vera untuk mengatur semua pengirimannya. Terima kasih ya, Pak. Pokoknya hal apapun kalau misalnya Bapak yang ngasih, saya terimanya dengan ikhlas, Pak. Saya yang harus terima kasih sama kamu, Mel. Ya, kalau gitu saya permisi ke ruangan saya lagi ya, Pak. Terima kasih sekali lagi. Email. Selamat ya Mel. Selamat buat apaan? Dari tadi tuh Pak Hendro menjemput kamu terus. Oh ya? Emang
Dia ngomong apaan sama kamu? Tumben banget dia muji-muji. Jadi dia bilang kamu tuh katanya Triawati yang paling rajin, nggak pernah ngeluh. Selama ini kemana aja tuh orang? Baru sadar sekarang. Telat banget. Emangnya selama ini dia nggak pernah bilang kalau kamu rajin atau kerja kamu bagus? Gak pernah, tapi masalah dia tahu atau enggak, dia tahu banget. Cuman pura-pura aja. Nggak usah gitu deh. Kayak misalnya karyawan ada yang sakit aja, dia cuek-cuek aja tuh. Ah, Duh, kenapa Mel? mendadak sakit perut. Aku ke toilet bentar ya. Oke. Hei, kenapa muka kamu? Panik banget ngeliat aku. Enggak, apa-apa. Kamu tuh ceroboh banget sih, Vera. Kok bisa hilang? Saya juga nggak ngerti Pak, saya taruh atas meja kok. Kalau kamu taruh di meja, kok bisa hilang? Kamu pasti lupa ya? Taruh di mana? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin saya lupa. Vera. Surat itu sudah ditandatangani oleh rekan bisnis saya. Sekarang orangnya ada di luar negeri. Ya maaf Pak, saya juga nggak ngerti. Aduh, Maaf, kamu tuh nggak ada artinya. Ini sudah fatal banget, Vera. Pak, tapi saya... Udah. Terus, Pak. Omelin terus. Pecat aja sekalian. Mel, pulang bareng ya? Boleh? Senyum sendiri, lagi seneng ya? Iya dong. Aku tuh masih kebayang sama Vera yang dimarahin sama Pak Hendro tadi. Sepakat. Kamu Vera dimarahin seneng. Tega ya? Bukannya gitu, Pak Hendro tuh nggak adil, dia pilih kasih. Si Vera baru masuk nih ke PH ini, udah dijadiin lain pro. Nggak adil dong? Iya, terus kenapa sih? Rezeki orang udah biarin aja. Nggak boleh kamu ngomong kayak gitu, sirik namanya. Siapaan sih? Siapa yang sirik? Pak Hendro tuh nggak adil. Ah. Udah. Ya udah, anterin aku ke ATM dulu ya. Oke. Wih, bonus dari Pak Hendro banyak banget ya. Kalau kayak gini terus, bisa kaya gue lama-lama. Mel? Uang dari mana banyak amat? Dari bos email. Katanya kerjaan email tuh bagus, makanya dikasih bonus. Ya Allah, alhamdulillah nak. Bersyukur sama Allah, rezeki. Kalau kamu nggak keberatan, ibu mau pinjem buat bayar utang sama Adam. Enggak. Email nggak mau minjemin duit ini sama ibu. Soalnya ini duit mau email pakai buat belanja. Ngerti? Oh ya udah, nggak apa-apa kalau nggak boleh nak. Bagus deh kalau ngerti. Udah, nggak usah suka Kamu pergi. mau kemana? Kamu kan belum sholat isya, sholat dulu nak. Lagi Bu. Males. Jawas aja ngulangin jalan. Kamu, Mel. Dua lagi sini lagi buru-buru nih. Kenapa kamu berubah seperti ini? Nak? Ada apa? Kayaknya dari bapak meninggal, email udah berubah kan? Mendadak email harus jadi tulang punggung keluarga ini, ya dong? Mel, kalau kamu menjadi tulang punggung keluarga itu berarti berkah dari Allah.
Berarti kamu diberi kepercayaan oleh Allah memberi rezeki pada ibu. Berkah ya, Bu ya? Iya. Kalau berkah kenapa kita masih melarat kayak gini? Mel, berarti kamu merasa terbebani ya memberi nafkah ibu, nak. Oh ya jelas lah. Makanya ibu tuh jangan penyakitan kayak gini. Kalau misalnya penyakitan kan email jadi ribet, cari duit. Udah email mau pergi nih. Jangan ngalangin deh. Mas. Mel, mau kemana, Mel? Mel, Assalamualaikum, Bu. waalaikumsalam. Gimana keadaan Ibu? Alhamdulillah, nak. Sekarang sudah baik kan? Alhamdulillah. Ini jeruk buat Ibu. Kamu baik sekali. Kali nggak usah repot-repot gini. Ibu jadi nggak enak. Nggak ngerepotin kok, Bu. Bu, maaf, Iman kenapa ya buru-buru banget? Katanya malah pergi gitu aja. Gue juga bingung. Kenapa Iqbal berubah segala sekarang? Sekarang dia bosan lah. Terus sama ibu tuh suka ketus. Ibu takut, Dam. Sebagai orang tua, ibu sedih, ibu merasa gagal. Asik ya? Ngomong-ngomong, lu serius mau traktir kita? Ya ampun, gak percaya banget sama gue ah. Bukannya nggak percaya, Mel. Selama ini kan lu bokeh. Rese lo. Jangan kan bayarin kalian makan ya. Traktir kalian untuk dugem aja gue jalanin. Bener nih, dugem. Hura-hura. Iya. Asik. Asik. Ini nih yang asik kita ya. Iya, ini yang kita tunggu-tunggu. Mel, Lo ada si Adam toh di sini. Ngapain tiba-tiba muncul? Mau ditraktir juga? Atau mau ikut dugem sama kita? Hah? Iya nih. kamu kok jadi berubah gini sih? Apaan sih? Jangan ngatur-ngatur deh. Masa orang pengen seneng-seneng nggak boleh? Tahu. Aku dapat amanat dari buat jagain kamu. Supaya kamu ya. Duh, dibilangin jangan sok ngatur. Jangan sok perhatian. Heran. Deh, cabut yuk. Males ya bisa ngomong di sini. Mel. Mel. Mel, lu ngundang Adam juga? Email? Kamu ngapain di sini? Lihat dong kalau jalan. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Pak. Oh ya, kalian semua mau kemana? Kita mau jalan-jalan. Kita mau clubbing ya? Iya. Saya mau clubbing. Mau clubbing. Mau clubbing. Oh yaudah, kalau gitu saya antar ya. Oh, boleh. Boleh banget. Pak Indra, Jelas. maaf. Iman harus pulang. Dicariin sama ibunya, Pak. Mel, pulang sekarang. Sih udah deh, nggak usah ngatur. Jangan deh, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Maaf. Email. Kalian semua pengen kemana nih? Saya akan bawa kalian kemanapun kalian mau pergi. Kita mau clubbing sih, Pak. Kita mau ke diskotik. Oh, diskotik? Ya. Oke. Kalau gitu saya akan bawa kalian semua ke diskotik yang paling mewah di Jakarta. Gimana? Serius? Bapak nggak keberatan nganter kita? Iya, saya serius. Saya nggak keberatan. Tapi kalau misalkan Bapak dicariin sama istri, gimana? Alah, ngapain sih takut sama istri, ha? Pokoknya malam ini, saya mau happy-happy sama kalian.
Yeay! Saya mau bikin email happy, oke? Happy, happy? Makasih ya, Pak. Oke, tajam-tajam kita dugem, oke? Yeay! Pelan-pelan. Nah, Terima kasih, Pak. mana kalian semua happy? Besok kita lanjut lagi. Besok kita lanjut lagi ya. Ibu, kamu pulang sampai mabuk ini. Kenapa kamu jadi begini? Siapa yang nganter kamu tadi? Siapa yang nganter kamu tadi? Kenapa kamu jadi begini? Ibu seru banget sih. Coba tadi ibu ikutan kami. Gila, seru banget, pecah. Bu, kenapa sih ikutan? Ya elah, mana? Nggak seru ya, seru ya. Ya, aduh. Dijamin pecah. Oh, sekarang dance mau aku. Kenapa kamu jadi gini, sedap. Ya, kenapa kamu jadi gini? Bu, apaan sih, Bu? Banget sih. Orang lagi seru-seru juga. Ganggu deh. Udah sering jauh-jauh. Melnek sama ibu. Drop aja deh. Iya. Email punya cincin baru. Mel, ini cincin kamu. Dicariin juga dari tadi. Ngomong dong, diam aja.
Diumpetin sama ibu. Enggak, ibu nggak ngumpetin. Tadi cincinnya ibu temukan di wastafel. Oh iya, lupa. Tadi emang email sih yang taruh situ. Tapi kamu kok tumben sih pakai cincin bebatuan kayak gitu? Biasanya pakai permata. Bukan urusan ibu. Email tuh lagi malas pakai cincin-cincin kayak gitu. Biasa tau gak? Oh, ya sudah. Sekarang kamu sarapan dulu nih, udah ibu siapin. Makanan apaan tuh? Pokoknya mulai sekarang ibu gak usah ribet nanyain cincin lah. Atau nanya-nanya aku dapat duit dari mana. Mel, tapi kan ibu sayang dengan kamu, nak. Itu sih bukan sayang namanya, ikut campur. Wah, ya naik perhatian sama kamu. Kamu anak ibu satu-satunya, Mel. Udah ibu gak usah khawatir ya. Email bakal bayarin kok semua utang ibu sama si Adam. Mel, memangnya bonus dari bos kamu itu banyak sekali ya, nak. Sehingga kamu bisa bayarin utang ibu. Terus kamu bisa beli cincin ini. Terus kamu bisa foya-foya dengan teman-teman kamu. Bukan urusan ibu. Masuk. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi sudah ada 2 judul baru yang saya siapkan dan 3 sinopsis yang akan dikirim ke stasiun TV. Oke. Mungkin ada lagi yang bisa saya kerjakan? Ada. Baik, Pak. Selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi, Mel. Oh ya, Mel. Ada yang mau saya omongin sama kamu. Yuk, ke ruangan saya. Oke Pak. Duluan ya. Bye, Mel. Sebenarnya ada apa ya Pak? Bapak panggil saya ke sini. Saya mau minta tolong sama kamu, Mel. Saya minta kamu tolong awasin si Vera. Maksudnya Pak? Maksud saya, kamu tolong awasin kerjanya Vera. Mungkin dia cuma malas-malasan atau dia suka dandan, kamu langsung tegur aja dia. Bila perlu, kamu lapor ke saya. Aduh gimana ya Pak? Saya jadi nggak enak nih ngomonginnya. Bingung. Gimana ya? Kenapa? Gak apa-apa. Kamu cerita aja. Mungkin kamu pengen cerita sama saya. Iya Pak, jadi sebenarnya Vera itu emang malas kerja Pak. Terus dia sering banget nyusahin karyawan-karyawan yang lain. Nyusahin gimana maksud kamu? Contohnya, dia tuh males terus sering banget nanya-nanya orang. Udah gitu, dia nggak becus ngerjain hal-hal yang harusnya sebenarnya jadi tugas dia. Jadi dia nyuruh orang untuk ngerjain itu, Pak. Gitu ya? Makasih, Mel. Makasih. Tapi sebelumnya saya minta maaf nih, Pak. Saya jadi nggak enak kasih taunya. Saya nggak maksud untuk ngejatuhin dia atau... Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu tenang aja, ya. Sebentar lagi gue pasti diangkat jadi line produsernya Pak Hendro. Masuk. Ini sih Pak Hendro. Vera, Iya, Pak. kamu itu masih baru di sini. Tapi kamu sudah bikin susah semua karyawan di sini. Maksud Bapak saya bikin susah, Pak? Kerja kamu itu belum becus. Kerjaan ringan aja kamu selalu saran ke teman-teman kamu. Dan kamu sering malas-malasan, ya kan? Saya berani sumpah, Pak. Saya nggak pernah nyusahin orang lain, apalagi males-malesan. Saya selalu berusaha untuk kerja dengan baik dan benar, Pak. Ya, apapun alasan kamu saya nggak peduli. Maaf, Pak. Tapi Bapak bisa ngomong seperti ini karena apa ya? Atas dasar apa? Ada yang ngomongin ke saya. Dia membeberkan semua kinerja buruk kamu di kantor. Siapa Pak orangnya? Ya adalah. Yang jelas saya nggak mau kasih tahu sama dia. Mel, mau sholat ya? Sholat, males banget. Males.
Ya, Sejak kapan kamu males? sejak hari ini sampai seterusnya. Ayah nih, aku bawa duit. Bayar utang ibu aku yang pernah kamu pinjemin nih. Ambil. 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 Terus ini buat isi bensin motor kamu. Yang ini buat beli pulsa lumayan. Yang terakhir buat bonus kamu. Ya, buat sehari-hari. Gimana hasil casting tadi? Yang dua lolos, yang satu sih enggak. Aduh, kasihan banget ya, mungkin gak sesuai karakter tadi. Dan Hei, boleh ganggu nggak? nama kalau masuk. Gimana ya? Jadi aku habis ditegur sama Itu guru Pak Hendro. ya, pokoknya intinya ada yang bilang sama Pak Hendro kalau aku malas kerja, aku kerjanya nggak benar. Oh ya? Ada yang ngomong gitu ke Pak Hendro? Iya, Siapa? email. Aku yakin banget ini. Karena bukannya gimana ya, Dam. Belakangan ini tuh email sifatnya aneh banget. Kayak, nggak tahu, kayak ada sesuatu aja. Sorry, gue potong. Gua sahabatnya, gua kenal dia banget. Emang belakangan agak berubah sih. Dulu rajin sholat, tapi sekarang Kalau kalau aku tuh ngerasa kayak aku bukannya mau lagi-lagi mau menyalahkan email ya, tapi aku pernah ngeliat Dam, jadi kedengarannya lucu sih Dam. Cuman aku pernah mergokin email, dia sekarang pakai cincin. Dan cincinnya ini selalu dipakai kemanapun. Tiba-tiba dia ngelus cincin itu sambil senyum-senyum dan pamit. Aku juga pernah dengar bahwa dia membicarakan kalau cincin itu sangat sakti. Dan cincin itu namanya batu merah dulu. itu cincin mirah dari Iya, apa mungkin ya dia sengaja gitu mempengaruhi Pak Hendro pakai cincin. Adam. Kalau menurut aku itu mungkin banget. Karena sekarang tuh sikap Pak Hendro sama Nina berubah drastis. Iya, sekarang aku emang sangat kecewa sama ini. Tapi ya gimana lagi, maksudnya aku nggak akan dendam atau ya udahlah aku maafin aja gitu. Bagaimana? Sudah terasa khasiat dari batu itu? Sangat terasa, Pak. Batu ini benar-benar sukses membuat kerjaan saya jadi lancar. Sebentar lagi, kamu akan jadi orang sukses. Harus, Pak. Karena tujuan utama saya pakai cincin batu merah delima memang itu. Ini saya bawa sesuatu untuk Bapak. Ini, Pak. Saya bayar lunas untuk cincinnya ya. Terima kasih.
Buat kamu. Kamu kenapa, Dam? Aku tuh lagi nggak ulang tahun loh. Dan kamu juga nggak mungkin dong lamar aku. Siapa yang mau ngelamar kamu? Belum kepikiran. Cuma unek-unek di hati. Isi hati aku. Serius? Kamu lupa kita sahabatan? Terus kenapa? Nggak ada masalah kan? Bagus dong, sahabat jadi cinta. Lebih nyaman. Dia terima nggak? Enggak. Aku nggak bakal pakai cincin apapun selain cincin yang aku pakai. Bentar ya, bentar. Coba lihat lagi cincinnya. Beli di mana? Bukan urusan lo. Yang pasti cincin ini bukan cincin biasa. Cincin biasa, biar lebihan. Bisa memikat orang lain. Tahu dari mana tentang cincin ini? Vera sempat ngeliat kamu ngelus cincin itu. Tapi nggak ngomong macem-macem kok. Gak ngomong macem-macem tapi ngasuk lo. Ya. Ini buat kamu. Pakai ini, pergi. Udah lo pergi deh mendingan sekarang. Enak gue ngeliat muka lo. Pergi! Mel! Mel, lepas cincinnya, Mel. Mel, lepas cincinnya. Mel, lepas cincinnya, Mel. Mel, sampai kapan pun aku akan nungguin kamu jadi email yang dulu. Email yang gak pakai batu cincin Mira delima. Tungguin aja sampai kiamat. Mel, buang cincinnya, Mel, buang. Jangan jadi orang musyrik. Bodo amat, gak peduli gue sama lo. Mel! Mel, Mel, ya Allah Mel. Duh, kenapa lagi sih? Manja banget deh. Sakit-sakitan mulu. Kemarin pinggangnya sakit, sekarang dadanya. Besok apaan? Mel, sepertinya ibu kena penyakit komplikasi, Nak. Kayaknya ibu kena penyakit jantung sesek, Nak. Aduh, udah deh, nggak usah lebay ya, Bu. Jangan bikin email jadi takut ya. Kalau misalnya ibu sakit-sakitan mulu, berapa uang yang harus email keluarin buat ibu coba? Heran deh, jangan bikin hidup email jadi susah deh. Apa sih ribet deh? Apaan sih pegang-pegang kayak Biar ibu mati saja kalau bikin susah anak terus gini, Ini apaan sih? Nggak usah nangis-nangis kayak gini, apaan sih, Bu? Udah, duduk. Kan ibu sakit, minum aja biar besok juga sembuh. Udah deh, Asik. Demi Allah, Mel. Ibu nggak mau bikin kamu menderita, Nak. Bu, ibu kan udah tua ya, jangan kayak anak kecil nangis-nangis kayak gini. Ini apaan sih, Ini apa sih? Ya ampun. Duduk. Bu, Maafin ibu. ibu kan udah gede ya, nggak usah ribet deh. Saya minum sendiri kan obatnya. Maafin ibu, nggak pernah bikin kamu bangga. Duduk. Ini kenapa nih?
serius hilang sih? Udah lo jangan panik dulu Mel. Biar kita bantu nyari. Iya, lo tenang ya. Ya, buruan bantuin cari ya. Siapa lagi yang ngambil? Buruan dong bantuin cari. Ada apa ini rame-rame? Pak, dompet saya hilang, Pak. Kok bisa? Nggak tahu, tadi saya taruh sini, terus saya tinggal bentar, pas balik udah nggak ada. Gimana kalau misalkan semua tas karyawan digeledah, Pak? Boleh? Bella, Iya, Pak. saya mau geledah tas. Apa ya, Pak? Email kehilangan dompetnya. Iya, jadi semua tas karyawan wajib digeledah. Jadi nggak cuma lo doang. Bener, Fer. Iya, harus, Fer. Harus. Biar adil, Fer. Biar adil, biar adil. Semua digeledah. Oke. Silakan, Pak. Bella. Itu dompetnya Mel. Pas email, Bella. Mel, sumpah Mel, aku sama sekali nggak tahu kalau misalnya ada di kelas aku. Nggak beneran, nggak, masalahnya aku bener-bener nggak tahu Mel. Masa aku nggak Ini ada di tas lo. tapi aku sama sekali nggak tahu Mel. Bella. Sudah. Kamu ikut saya. Tapi Pak, Ayo. Parah banget sih. Pak saya berani sumpah Pak, bukan saya yang nyuri dompet email. Kalau bukan kamu yang nyuri, kenapa dompet itu ada di tas kamu? Saya juga nggak tahu Pak, saya sama sekali nggak tahu. Apapun alasan kamu, saya nggak peduli. Detik ini juga, kamu saya pecat. Tapi Pak, saya ini difitnah Pak. Baik Pak, saya terima keputusan Bapak. Tapi saya yakin Pak, suatu hari nanti akan terbongkar bahwa Adin ngefitnah saya. Karena Allah itu maha dan saya. Vera, tutup ini. Untung dompet gue nggak hilang. Periksa dulu. Iya. Selamat ya Mel. Akhirnya kamu berhasil ngeluarin aku dari perusahaan ini. Makanya jangan nyolong. Iya sih. Perhatian semuanya. Ya Pak. Berhubungan dengan Vera yang hari ini resmi saya berhentikan di pihak ini, maka posisi lain produser akan digantikan oleh email. Balikin nggak? Kamu keterlaluan emang. Terlaluan kenapa ya? Datang-datang bikin. Kamu fitnah orang lain sampai orang itu kehilangan pekerjaannya. Siapa ya yang difitnah? Yang fitnah siapa? Vera. Kamu fit Vera. Wah emang bener kamu fitnah Vera. Allah nggak akan. Mending sekarang kamu minta maaf sama Vera. Udah amat belum kenal sama dia. Oke. Email, Oh, iya Pak? kamu langsung nyolong pulang aja. Bareng sama saya. Yuk, saya antar. Boleh? Ya, kamu. Vera itu bahaya kalau dipertahankan di perusahaan. Dia itu kerjanya malas. Terima kasih loh, Email. Ternyata kecurigaan kamu sama ini benar. Sama-sama Pak. Boleh saya ngomong sesuatu, Email? Boleh? Kamu tuh cantik. Terima kasih Pak. Oke.
Makasih ya Pak, udah nganterin saya pulang, udah gitu belanjain saya. Sama-sama, Mel. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya. Oke, hati-hati ya Pak. Itu pantas aja dia selingkuh ya. Nih tuh belanjaannya tuh ganteng kan? Habis lihat aja belanjaannya sampai banyak begitu. Masya Allah, nggak nyangka ya cakep-cakep begitu ya. Kamu diantar sama siapa, Mel? Ada deh. Nah, kamu belum jawab pertanyaan ibu tadi laki-laki yang ngantar kamu siapa, nak? Terus ini kamu belanjaan banyak banget. Dapat dari mana? Perasaan sudah 2 kali ya laki-laki itu ngantar kamu. Cuma kok nggak pernah negur sama ibu. Dia tuh bos aku, Bu. Dia yang beliin semua ini nih. Tapi ibu takut dia jatuh cinta dengan kamu, Mel. Laki-laki seperti itu biasanya sudah punya istri dan anak. Kamu yang kuatin lah ya. Kamu harus teguh iman, jangan sampai tergoda. Jangan, nak. Ibu gak mau. Email nggak peduli. Yang penting dia ngontongin buat email, terus mau beliin semua barang-barang yang email mau. Dan sebentar lagi katanya dia mau ngajak email ke luar negeri. Kenapa masalah buat ibu? Ibu sirik? Hah? Jangan, Mel. Jangan bikin masalah, nak. Jangan. Sih, banyak peraturan deh. Astagfirullahaladzim, Mel. Apa sih? Mana yang namanya email? Saya. Ibu siapa ya? Gedor-gedor pintu rumah orang kayak begitu nggak sopan banget. Perempuan genit ya. Saya ini istrinya Pak Hendro. Ngapain kamu jalan sama suami saya? Godain suami orang. Email? Bilang kalau ini cuma kesalahpahaman, nak. Kamu anak ibu, tidak mungkin kamu berbuat seburuk ini, nak. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu mencintai suami orang lain. Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin. Pokoknya kalau kamu masih jalan sama suami saya tidak segan-segan bayar orang buat celakain kamu. Ngerti kamu? Bantuin dong, buruan. Alhamdulillah. Malu udah siuman. Jagain malu ya, Mel. Jangan bikin pusing dia. Ya, jadi anak tuh kalau dibilangin harus nurut, kenapa sih? Iya, apaan sih mau nolongin orang apa mau ngomongin orang? Janganlah begitu. Lu yang pada berisik. Jagain tuh saya dan ngomongin orang ini malah sewot. Dasar lu. Gue juga gak minta bantuan sama lu pada. Ini lagi nih, dasar segala. Heran, capek aja. Di sana. Mel, jangan pergi temenin ibu, nak. Ini apaan sih, Bu? Bu, sumpah ibu tuh manja banget. Apa sih, Bu? Ibu aku capek ngurusin ibu dari tadi. Pengen istirahat. Udah. Jangan. Lepas. Lepas. Badan ibu gak enak, nak. Jangan pergi, ibu takut ada apa-apa. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini terakhir kali email ada di sini. Iya, Ma. Sabar. Nggak sabar kayak gitu kenapa sih? Malu kan? Biarin aja. Saya udah nggak sabar. Pengen buru-buru mencapai email. Oh, rupanya kamu masih kantor di sini ya? Apaan sih? Emang suami ibu nggak ngasih tahu kalau misalnya saya jadi line produser di sini? Jadi nggak mungkin Pak Hendro bakal mecat saya. Perusahaan ini milik saya. Jadi saya berhak memecat siapapun yang ada di sini. Oh ya? Ya, Mel. Kamu dipecat. Pak, nggak mungkin dong, Pak. Tugas saya itu masih banyak. Kita masih banyak judul-judul yang belum Kamu dipecat. Masa takut sama istrinya sih? Cuma disamperin ke sini aja, dibikin malu, mau aja. Jawab dong, Pak. Kamu dipecat, ya, Mel. Udah, tunggu apa lagi? Ayo beresin barang kamu. Dan angkat saja dari sini. Ayo, Pak. Mel. Ayo dong, Mel. Tetap semangat ya, Mel. Ngapain sih ngikutin mulu ah? Tenang dong, Mel. Ada yang bantuin kamu ya. Kan masih banyak PH lain. Aku juga ada beberapa kenalan kok. Gak usah ikut campur ya. Urus saya diri lu sendiri. Mel.
Mel, ibu kamu Mel. Kenapa ibu? Ibu kamu meninggal dunia. Iya. Nggak mungkin. Kok dibilangin malah? Ibu. Ibu kenapa pergi cepet banget, Bu? Email, yang tabah Mel. Serahin aja semuanya sama yang di atas. Allah emang sudah sayang sama ibu kamu. Bu, Imel nyesel. Imel nyesel banget. Di hari-hari terakhir ibu cuma nerima kedurhakaan dari email. Maafin email. Semuanya terlambat. Maafin email, Bu. Email benci sama Allah. Astagfirullahaladzim, Mel. Sabar, Mel. Kenapa sih Allah selalu aja ngasih cobaan? Kenapa kan sekalian aja ngasih musibah sama saya? Email, jangan begitu, Mel. Terima. Jelas, Email. Email. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya. Ibu? Iya, Mel. Betul, ini ibu. Bu, maafin email ya, Bu. Selama ini email gak pernah dengerin nasihat ibu. Email nyesel banget, Bu. Email, kamu harus sabar menghadapi kehidupan ini. Dan kamu harus selalu berusaha untuk berada di jalan yang Allah ridhoi. Iya, nak. Semua kesalahanmu sudah ibu maafkan. Ibu. Vera. Email? Mel, alhamdulillah ya. Kamu udah sadar? Mel, semenjak kecelakaan, paru-paru kamu cuma satu yang berfungsi.
kalian masih mau kenal sama aku. Email. Ya iyalah, aku masih mau kenal sama kamu. Lagian silaturahmi itu penting. Itu yang mempersatukan kita. Dan satu lagi, masalah-masalah yang lalu udah lupain aja, ya? Makasih ya, Fer. Maafin aku, Fer. Email, tadi kan aku udah bilang, udah lupain aja. Kamu tenang ya. Udah jangan sedih lagi. Aku mau tobat. Aku mau deket lagi sama Allah. Alhamdulillah. Email. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengong aja kamu. Lagi mikirin apa sih? Sekarang udah berasa hidup aku. Berasa sepi. Ibu sama bapak kan udah meninggal. Jadi ya hidup aku juga sepi. Sama kayak rumah ini. Kalau gitu Mel, izinin aku jadi